Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami kelompok 6 akan menjelaskan materi mengenai jasa perbankan, di mana jasa perbankan yang akan kami paparkan adalah internet banking. Masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6 terlebih dahulu. Pertama, perkenalkan saya Asrida sebagai ketua kelompok. Kedua, Ayu Afrianingsih. Ketiga, Muhammad Rifki Surahman. Dan yang terakhir, Muhammad Dafa Syahreza Azizul Haq. Adapun materi yang akan kami paparkan adalah sebagai berikut. Definisi Internet Banking. Internet banking merupakan kegiatan perbankan yang memanfaatkan teknologi internet sebagai media untuk melakukan transaksi dan mendapatkan informasi lainnya melalui website milik bank. Kegiatan ini menggunakan jaringan internet sebagai perantara atau penghubung antara nasabah dengan bank tanpa harus mendatangi kantor bank. Perkembangan internet banking. Sejarah internet banking dimulai tahun 1980-an. Implementasi elektronik banking dan mobile banking mulai dilakukan oleh beberapa bank di Indonesia. Proses kreatif ini dipicu setelah beberapa perusahaan memulai konsep belanja melalui internet atau lebih dikenal dengan belanja online. Beberapa bank sudah mulai membuat dan mengembangkan data fasilitas database online. Tahun 1980-an, bank-bank di Amerika dan Eropa memulai penelitian dan percobaan pemrograman pada konsep home banking. Ketika itu, komputer dan internet banking belum begitu berkembang. Penggunaan home banking pada dasarnya terbuat dari mesin fax dan telepon untuk melakukan layanan kepada pelanggan. Kita kembali pada sejarah internet banking di Indonesia. Indonesia sendiri baru memperkenalkan internet banking pada tahun 2001. Bank Sentral Asia atau BCA merupakan bank pertama Indonesia yang berani mengoperasikan electronic banking secara masif di Indonesia melalui situs Klik BCA. Tetapi awal masuknya pemrograman internet banking Indonesia pertama adalah Bank Indonesia. Dan setelah itu, sudah banyak bank-bank Indonesia yang juga menyediakan fasilitas internet banking. Sejarah internet banking di Indonesia. Pada tahun 1998, Bank Indonesia menjadi awal masuknya program internet banking. Kemudian tahun 2000, Bank Niaga. Tahun 2001, Bank Bukopin. Tahun 2001, Bank Sentral Asia atau BCA. Tahun 2003, Bank Mandiri. Tahun 2005, Bank Permatanet. Tahun 2006, Bank Permata E-Business. Tahun 2007, Bank Negara Indonesia dan Bank Lipo. Tahun 2008, Bank Danamon Indonesia. Tahun 2009, Bank Rakyat Indonesia. Dan tahun 2010, Bank Mega. Fitur layanan internet banking. Fitur layanan internet banking antara lain informasi umum rekening tabungan atau giro, rekening deposito, informasi mutasi rekening, transfer dana, baik transfer antar rekening maupun antar bank, layanan informasi seperti suku bunga dan kurs, pembelian pulsa, dan pembayaran lainnya. Misal, pembayaran telepon, internet, kabel TV, listrik, dan berbagai jenis pembayaran lainnya. Cara mendaftar internet banking. Pertama, untuk dapat menikmati manfaat dan keuntungannya, pertama kita harus mendaftar internet banking baik melalui ATM maupun langsung melalui bank yang bersangkutan. Kedua, untuk mendaftar di mesin ATM pun, Anda hanya perlu memasukkan kartu debit di mesin ATM, lalu input PIN, buka menu pilihan internet banking, dan mendaftar sesuai dengan panduan yang ada. Ketiga, setelah selesai mendaftar, proses selanjutnya adalah aktivasi melalui login ke situs bank yang bersangkutan, dan tinggal mengikuti panduan yang ada di situs tersebut. Hingga tahap ini, status Anda hanya sebatas cek transaksi. Keempat, bila Anda ingin agar bisa melakukan transaksi perbankan, Anda bisa datang ke customer service untuk melakukan token atau one-time password. Kelima, setelah pengguna mendapatkan token, maka kita sudah dapat melakukan proses transaksi menggunakan internet banking, yaitu mengunjungi situs bank, kemudian pilih layanan internet. Dan yang terakhir, Anda bisa memasukkan user ID atau password, pilih menu yang diinginkan,
Kemudian ikuti saja perintah sesuai yang tertera di menu, termasuk mengaktifkan token untuk pertama kalinya. Ketika Anda sudah selesai bertransaksi, Anda akan menerima email dari bank terkait transaksi yang Anda lakukan, sekaligus menjadi salah satu pemberitahuan bahwa bukti transaksi telah berhasil. Cara kerja internet banking. Untuk menggunakan internet banking, nasabah harus memiliki user ID, password, token, atau one-time password atau OTP, dan jaringan internet. User ID, password, dan token dapat diperoleh dengan mendaftarkan ke bank. Saat menggunakan internet banking, nasabah harus memastikan website yang diakses adalah website internet banking milik bank. Kemudian, nasabah akan diminta untuk memasukkan user ID dan password pada halaman buka atau login. Pada saat melakukan transaksi finansial, nasabah akan diminta untuk memasukkan OTP yang diperoleh dari token. Setelah transaksi selesai, nasabah harus memastikan telah keluar atau logout dari halaman internet banking. Bank mengirimkan notifikasi melalui email sebagai bukti bahwa transaksi telah berhasil. Manfaat dan keuntungan internet banking. Fasilitas internet banking memiliki berbagai keuntungan bagi nasabah di sebuah bank. Pada awalnya, fasilitas ini memang disediakan oleh bank dengan tujuan untuk memudahkan nasabah maupun pihak bank dalam melakukan transaksi perbankan. Keuntungan yang paling utama yang bisa kita dapatkan yaitu kita sebagai nasabah tidak perlu lagi keluar rumah untuk pergi ke bank atau ATM untuk melakukan transaksi, kecuali tarik tunai. Maka dengan menggunakan jaringan internet, nasabah sudah dapat melakukan berbagai transaksinya. Dengan demikian, nasabah diuntungkan dalam hal waktu dan biaya, terutama bagi nasabah yang selalu melakukan transaksi perbankan dalam hal bisnis. Tips menggunakan internet banking dengan aman. Yang pertama, jaga data pribadi banking Anda dengan baik. Jangan terlalu mudah memberikan informasi berupa user ID dan password kepada siapapun. Hindari juga memberikan informasi pribadi yang bersifat rahasia seperti nomor PIN, nomor token, OTP, melalui telepon atau email. Kita sebagai nasabah harus tetap waspada, karena ada banyak kejahatan bank dengan cara mengirimkan email palsu atau menelpon Anda dengan cara berpura-pura menjadi pihak bank. Nah, apabila Anda tiba-tiba mendapatkan email yang mengatakan bahwa rekening Anda diblokir atau hal apapun yang mencurigakan, secepatnya Anda melapor ke pihak bank, karena hal ini adalah salah satu modus penipuan e-banking. Kedua, ketik URL internet banking dengan benar. Pastikan situs bank yang dikunjungi adalah situs resmi, bukan abal-abal. Cek URL bank yang ada di bagian atas halaman mesin browser. Pastikan ada tanda gembok sebelum nama website bank. Jangan mengklik link email yang mengarahkan Anda untuk membuka situs internet banking, karena biasanya itu adalah modus pencurian data. Ketiga, hindari membuat password internet banking yang mudah ditebak. Usahakan untuk membuat password dengan berbagai kombinasi yang susah ditebak. Hindari menggunakan nama, tanggal lahir, nomor telepon, nomor registrasi kendaraan untuk membuat password. Jangan lupa untuk diupdate secara berkala. Setidaknya ganti PIN atau password 2-3 kali dalam setahun. Keempat, pasangi smartphone dan laptop dengan menggunakan password. Hal ini penting untuk melindungi data-data Anda yang ada di dalamnya dari kejahatan pihak yang tidak bertanggung jawab. Kelima, pantau akun Anda untuk antisipasi jika ada perubahan aktivitas e-banking yang mencurigakan. Jika tiba-tiba Anda menemukan transaksi yang tidak sah, segeralah menginformasikan kepada pihak bank. Kelebihan internet banking. Yang pertama, cek nilai tukar mata uang atau kurs rupiah terhadap mata uang negara lain, seperti dolar Amerika, dolar Singapura, dolar Australia, euro, yen, dan lain-lain. Yang kedua, dapat melakukan berbagai macam transaksi bank, seperti transfer uang antar bank non-tunai, cek saldo dan mutasi rekening, bayar tagihan kartu kredit, bayar tagihan bulanan seperti tagihan listrik, telepon, air, biaya pendidikan, dan TV berlangganan, membayar pulsa elektrik, bayar transaksi di e-commerce seperti belanja online, bayar tiket pesawat, tiket hotel, dan lain-lain. Yang ketiga,
dapat membuka rekening tabungan baru, membuka tabungan pendidikan, tabungan berjangka, membeli asuransi, membeli reksadana, atau membuka rekening deposito dengan cepat dan aman. Yang keempat, dapat mengajukan pinjaman KTA, KPR, KMG secara online dengan mudah dan cepat. Yang kelima, update dengan berbagai program dan produk terkini dari bank. Yang keenam, nasabah bisa melakukan banyak transaksi keuangan serta dapat membuat dan mengatur jadwal transaksi dalam waktu satu kali pun. Yang ketujuh, hemat biaya operasional bagi bank. Yang kedelapan, praktis dan gratis. Anda bisa hemat waktu dan biaya dalam melakukan transaksi perbankan. Tak perlu lagi mengeluarkan ongkos transportasi ataupun ke bank, karena semuanya bisa diakses dari ponsel Anda. Transaksi e-banking di mana saja dan kapan saja dalam waktu 24 jam. Kekurangan internet banking. Yang pertama, rawan pencurian dan penyadapan data. Sebagai nasabah dan juga pihak bank, perlu waspada akan kejahatan cyber oleh hacker. Kejahatan hacker terhadap pencurian data nasabah di e-banking bisa saja terjadi apabila ada keteledoran. Jadi, nasabah wajib mematuhi semua prosedur penggunaan e-banking atau internet banking yang baik sehingga lebih aman. Sementara pihak bank harus rajin melakukan pengawasan dan perawatan terhadap infrastruktur teknologi informasi perbankan. Yang kedua, rawan kejahatan online dengan berbagai modus, seperti teknik skimming, phishing, penawaran hadiah palsu, dan lain sebagainya. Jangan mudah tergiur hal yang tidak masuk akal atau iklan-iklan yang menggiurkan. Yang ketiga, rawan terkena serangan malware atau virus. Ini penting sekali diperhatikan. Anda sebaiknya menggunakan paket data atau koneksi internet yang aman agar tidak terkena serangan virus. Jangan gunakan koneksi VPN gratisan dan WiFi publik sebab ada virus atau malware. Pastikan smartphone atau laptop Anda sudah tertanam perangkat lunak antivirus dan anti malware supaya terhindar dari cracking. Yang keempat, tidak bisa akses e-banking di daerah terpencil atau sinyal koneksi internet yang rendah. Di Indonesia, tentunya ada beberapa daerah yang masih belum memiliki sinyal internet yang kuat. Jadi hal ini merupakan kelemahan e-banking karena harus online untuk transaksi. Demikianlah penjelasan materi jasa perbankan mengenai internet banking oleh kelompok 6. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.